Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Alireza Firoza kembali turun gunung kawan setelah bertapa selama 5 bulan. 5 bulan terakhir ini kita tidak melihat batang hidung Alireza Firoza dalam beberapa kompetisi atau turnamen. Dia turun gunung berkompetisi bersama 9 pemain di seri pertama Grand Chess Tour 2022 dengan seri pertama Superbet Classic Romania. Turnamen ini kawan digelar di Bukares, Romania dengan total hadiah sebesar 350.000 US dollar atau kira-kira sekitar 5 miliar rupiah kawan, dengan format round robin. Artinya nanti semua pemain akan saling bertemu sampai 9 babak. Dan kontrol waktunya adalah 90 menit untuk 40 langkah pertama. Selepas itu nanti kawan akan ditambah 30 menit lagi dan incrementnya adalah 30 detik dari langkah pertama. Tak ada penawaran remis di turnamen ini kawan. Inilah yang menarik, kecuali langkah-langkah yang berulang yang akan dilakukan oleh para pemain untuk mendapatkan hasil remis. Para pemain akan mati-matian kawan untuk mencoba menang di turnamen ini karena hadiahnya sangat besar. Dan di hari pertama tadi malam kawan, 4 partai berakhir remis. Kecuali partainya Wesley So versus Mamedyarov. Kita akan ulas game 1 ini kawan. Oke, langsung kita ke atas papan. Dan perlu diketahui kawan, Wesley So ini adalah juaranya tahun lalu Grand Chess Tour 2021, di mana di sini dia pegang putih, mengawali dengan pion D4, Mamedyarov bermain dengan kuda F6. Pion C4, pion E6, kuda C3, gajah B4, Nimzo Indian Defense. Pion E3 memilih variasi atau jalur normal oleh Wesley So, rokade. Gajah D3 ini adalah variasi bishop attack atau serangan gajah untuk menempatkan gajahnya di diagonal terang langsung mengincar pion H7. Pion D5. Selain pion D5 ini kawan, pion C5 juga menjadi pilihan utama. Jadi jika kalian bermain dengan Nimzo Indian Defense, pion D atau pion C ini kalian dorong ke peta atau baris kelima ini kawan, merupakan dua pilihan utama, baik di langkah-langkah sebelumnya ataupun di posisi seperti ini. Selanjutnya tadi pion D5 dimainkan oleh Mamedyarov, pion C pukul pion D5, dipukul balik oleh pion E, dan sekarang pion A3. Gajah mundur ke D6. Tidak lagi bertukar dengan kuda di peta C3 ini kawan, kecuali tadi pion ini belum didorong. Menteri ke C2. Di beberapa game sebelumnya kawan, ada sekitar 14 game pada posisi seperti ini atau diagram seperti ini, melanjutkan pengembangan kuda G berkembang ke E2, ke F3, atau kuda ke B5, pion B4 merupakan pilihan-pilihan utama. Tapi tadi Wesley So memilih langkah menteri ke peta C2. Hanya ada satu game yang bermain dengan variasi seperti ini di langkah ke-8. Pion A6, jelas untuk mengontrol peta B5 agar kuda tidak manuver ataupun gajah. Selanjutnya adalah kuda G berkembang ke E2, beteng E8. Rokade oleh Wesley So, sekarang pion B6. Mempersiapkan peta bagi gajah di Viajento ataupun memberikan dukungan bagi pion C-nya nanti bertarung dengan pion pusat putih, diantisipasi dengan pion B4. Dan pada posisi ini kawan, sudah ada satu game sebelumnya yang mencapai diagram seperti ini, di mana hitam melanjutkan dengan gajah Viajento B7-nya, tapi Mamedyarov memilih langkah lain dengan pengembangan kuda B berkembang ke D7. Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-11 ini. Wesley So melanjutkan dengan kuda ke F4. Langkah ini tidak disukai oleh Stockfish kawan. Stockfish menawarkan jalur pion B5 terlebih dahulu, menantang pion A. Setelah diterima, bisa kalian pukul balik menggunakan kuda, memberikan ancaman bagi gajah gelap. Mungkin kuda akan mundur, memberikan jalan bagi menteri untuk membackup gajahnya. Dan mungkin putih akan melanjutkan dengan pion A4, gajah A6. Inilah jalur yang ditawarkan oleh Stockfish. Tapi Wesley So setelah kuda B berkembang ke D7 tadi kawan, Wesley So memilih kuda F4, jelas menyerang pion pusat ini dengan dua kudanya dan langsung disikat oleh gajah. Langkah ini pun juga tidak disukai oleh Stockfish. Stockfish lebih menyarankan langsung bermain dengan gajah ke peta B7 untuk memberikan dukungan juga bagi pion pusatnya. Selanjutnya dipukul balik oleh pion E. Memang terlihat dengan memukul kuda tadi kawan, rusak bangunan pion putih bertumpuk di lajur F. Tentu mungkin variasi seperti ini sudah diperhitungkan matang-matang oleh Wesley So, walaupun bangunan pionnya rusak. Sekarang pion C5.
pion D pukul pion C5, dipukul balik oleh pion B beteng D1. Tidak terburu-buru untuk pukul balik kawan, karena masih bisa dipukul balik oleh kuda, akan memberikan tempo bagi kuda menempati spot yang bagus mengancam gajah. Oleh karena itu beteng D1 terlebih dahulu dimainkan, gajah B7. Kuda ke A4 menyerang pion ini dengan 3 kali tekanan kawan, dengan pion, dengan menteri, dengan kuda sekarang. Walaupun langkah ini juga tidak disukai oleh engine. Engine tadi menyarankan langsung pukul pion ini atau bertukar pion. Setelah dipukul balik oleh kuda, gajah bisa berkembang ke peta E3. Memang terlihat kalian akan kehilangan gajah terang pada posisi seperti ini kawan, tapi juga tak ada masalah. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Kuda ke A4 dipilih oleh Wesley So, dan di sini pion didorong maju ke C4 untuk mendapatkan ruang menolak untuk bertukar pion. Di sini gajah F5, pion A5, gajah berkembang ke E3, pion A pukul pion B4 dipukul balik oleh pion A, menteri ke E7 untuk mengincar pion ini kawan. Beteng B1 melindungi pion, pion G6 mengancam gajah. Di sini Wesley So bertukar gajah terangnya pukul kuda D7. Di sini tadi kawan, gajah ini tidak mempunyai peta yang bagus untuk mundur. Ke peta-peta ini sudah ada pion yang menjaga kawan. Ke peta G4 pun sudah ada kuda. Hanya ada satu peta, yaitu peta H3. Jika ditarik mundur ke peta ini akan menjadikan gajah ini cukup pasif, dan petanya cukup jelek bagi gajah, hanya mempunyai satu diagonal yang aktif saja kawan. Dan keputusan yang tepat dari Wesley So adalah menukarkan perwira yang pasif dengan perwira lawan yang mempunyai potensi yang bagus nantinya kawan. Dipukul balik oleh kuda, selanjutnya kuda C3 memberikan pressure pion ini kawan. Kuda kembali ke F6 memberikan backup dan gajah D4. Pukul kuda dan nanti mendapatkan satu pion hitam. Itulah rencananya kawan. Di sini kuda ke H5, menteri ke D2 untuk melindungi pion dari ancaman kuda. Selanjutnya pion F6. Langkah kesalahan dari Mamedyarov di langkah ke-24-nya. Mungkin yang ditakutkan oleh Mamedyarov ini adalah pion F5 kawan. Jika pion F5 dimainkan oleh putih, pion G5 mungkin akan dimainkan oleh Mamedyarov, yaitu bertujuan untuk memblokade diagonal gelap bagi menteri untuk menuju peta H6. Apalagi juga posisi gajah gelap putih ini kawan sudah mengawasi peta yang terbuka tadi seperti ini. Menteri tinggal bergeser ke sini, nanti diikuti pion mengancam kuda dan ancaman skakmat. Mungkin itulah dia bermain dengan pion F6 untuk mengawasi atau membuka dua peta ini bagi menteri untuk membackup pertahanan rajanya. Kalaupun pada posisi seperti ini kawan, hitam mencoba ya bermain dengan beteng, digeser ke pusat, pion F5 ini akan dimainkan oleh putih, membuka jalur bagi menteri bergerak nanti kawan. Mungkin itulah rencana dari Mamedyarov tadi, bermain dengan pion F6. Walaupun langkah ini tidak disukai oleh engine, bahkan merupakan langkah kesalahan, langkah terbaik tadi menteri langsung bergerak ke peta H4. Di sini Wesley So melanjutkan dengan pion H3 terlebih dahulu. Selanjutnya kuda manuver ke G7, gajah C5. Selanjutnya menteri menghindar ke F7, kuda ke B5 memberikan ancaman garbuan pada menteri serta beteng ataupun pada gajah nanti kawan. Garbuan keluarga diantisipasi dengan kuda F5 menjaga peta D6. Di sini kuda kembali ke D4 menantang pertukaran kuda. Kenapa tidak diancam saja dengan pion kuda ini agar meninggalkan peta D5 ini kawan? Ancamannya sebagai berikut. Hitam akan mengorbankan pion di sini untuk mengosongkan peta bagi menterinya, memberikan ancaman skakmat. Jika pengorbanan kuda ini diterima oleh putih, pion pukul kuda, menteri D5 dan ancaman skakmat. Pion F3 dimainkan untuk mengantisipasi ancaman skakmat. Simpel akan dipukul oleh menteri, dan lihat kawan, ancaman skak di sini. Beteng juga sudah menguasai lajur E. Tentu nanti akan semakin amburadul pertahanan putih. Atau pada posisi seperti ini tadi kawan, putih memilih ambil pion ini dengan kuda untuk membackup juga peta F3. Pion didorong jika menteri bergerak ke sini. Tentu pion F3 akan dimainkan terlebih dahulu, dan di sini hitam akan pukul kuda kawan. Setelah dipukul balik oleh gajah, menteri ambil pion sama seperti tadi ancamannya. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini, saat kuda ini manuver ke peta F5 tidak diancam dengan pion G4. Memainkan kudanya kembali ke D4 menantang pertukaran kuda. Ditolak oleh Mamedyarov, menteri ke D7 untuk memberikan backup bagi kuda agar pionnya tidak rusak nanti kawan.
beteng E1 menantang pertukaran beteng ditolak raja F7. Beteng pukul beteng lanjut Wesley So melanjutkan rencananya dipukul balik oleh beteng A1. Ingin mencoba menusuk nanti lewat sisi kiri kawan untuk mengempin gajah. Di sini beteng A8 menantang pertukaran ditolak oleh Wesley So. Beteng E1 sekarang beteng E8 kembali menawarkan pertukaran. Kali ini diterima dipukul balik oleh menteri dan sekarang kuda pukul kuda, bangunan pion hitam rusak. Coba kita mundur 2 langkah sebelumnya kawan. Kenapa jika pada posisi ini menterilah yang pukul beteng? Kenapa tidak diambil oleh raja? Sama saja kawan, nanti pion hitam akan bertumpuk seperti ini. Pertama-tama menteri putih E2 skak. Jika raja ke F7 maka kuda pukul kuda. Setelah dipukul balik oleh menteri, maka 2 langkah berikutnya skakmat seperti ini kawan. Oleh karena itu untuk menghindari ancaman skakmat, pionlah yang akan pukul kuda. Bagaimana jika pada posisi seperti ini saat mendapatkan skak ditutup oleh kuda di F7? Maka pion B5 akan dimainkan kawan, mempunyai tempo untuk bermain dengan pionnya pada posisi seperti ini. Memang terlihat pada posisi ini tidak rusak bangunan pion hitam, tapi putih juga mempunyai tempo untuk mendorong pion bebasnya. Mungkin seperti itulah kelanjutannya kawan, dan raja mungkin akan menghindari pin-pinan di sini ke peta F7 dan seterusnya. Jika dilanjutkan kawan, nanti mirip dalam permainan di babak endgame. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Di sini tadi setelah baku hantam beteng, hitam atau Mamet Yarob memukul balik beteng putih dengan menteri. Selanjutnya kuda pukul kuda dipukul balik oleh pion G. Dan kita temui sekarang permainan endgame menteri plus gajah. Sekarang gajahnya berlainan warna peta. Dalam komposisi pion yang sama kawan, kemungkinan permainan akan berakhir miss. Atau paling tidak permainan ini akan cukup alot dilanjutkan oleh kedua pemain. Selanjutnya gajah putih mundur mengincar pion ini kawan. Apakah nanti didukung oleh menterinya? Dan selanjutnya gajah C6 balas Mamet Yarob. Pion F3. Dalam permainan endgame gajah kawan, sebisa mungkin kalian tempatkan pion-pion kalian berbeda dengan warna peta gajah kalian. Seperti yang dilakukan oleh Wesley So ini. Dia punya gajah gelap dan menempatkan pion-pionnya ini berada pada peta terang. Tujuannya adalah untuk membuka diagonal bagi pergerakan gajahnya kawan. Kalau ditempatkan pada peta yang sama dengan gajahnya, pergerakan gajahnya nanti akan tertutup. Memang terlihat cukup defensif jika menempatkan pada peta yang sama. Memang cukup aman pionnya, tapi pergerakan gajahnya nanti terbatas. Berbanding terbalik dengan posisi pion-pion hitam ini kawan, pionnya berada satu peta atau satu warna dengan gajah terangnya ini. Inilah yang mungkin menjadi keunggulan putih pada posisi seperti ini kawan. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya, pion H5. Menteri F2 untuk bergerak menuju peta H4, mengincar kedua pion ini mungkin kawan. Maksud saya pion di lajur H dan di peta F6 ini dengan dukungan gajah. Di sini menteri hitam F8 mengincar pion putih. Di sini menteri bergeser ke lajur B melindungi pionnya. Cukup defensif taktik dari Wesley So ini. Jelas dia melindungi pion juga mengincar pion ini kawan. Langkah terbaik lainnya tadi langsung bergerak ke peta H4 juga bagus dilakukan oleh menteri putih. Kalaupun menteri hitam mendapatkan pion di sini dan berharap pada dua pionnya, maka ancamannya juga cukup serius kawan. Karena menteri akan bisa mendapatkan pion-pion hitam di sayap raja ini nanti. Dan tentu saja raja hitam akan semakin terbuka posisinya. Tapi pada posisi seperti ini tadi kawan, Wesley So lebih memilih menggeser menterinya ke B2. Melindungi pion, mengincar pion F6. Di sini menteri bergerak ke B8, meninggalkan pionnya kawan, lebih memilih juga memilih ambil pion F4 dan Wesley So kembali mempick up pionnya. Tidak berani untuk meninggalkan pionnya kawan, padahal langkah terbaik juga ambil pion ini. Setelah menteri hitam ambil pion F4, menteri putih bisa melanjutkan bergerak ke peta C3 ini kawan. Inilah langkah pilihan engine, langkah terbaik. Tapi di sini tadi kita lihat setelah menteri hitam bergerak ke B8 mengincar pion, melepaskan pionnya, Wesley So memilih melindungi dua pionnya ini. Selanjutnya adalah raja G6, menteri putih E3 dan melepaskan pionnya ini kawan. Dan di sini dijawab dengan raja kembali ke F7, tidak berani ambil pion ini. Karena kenapa? Menteri akan ke peta E6 dan sudah tidak bisa lagi pion ini dijaga oleh menteri hitam.
dan semakin kolaps posisi rajanya nanti. Oleh karena itu pada posisi seperti ini raja kembali ke F7 menjaga peta ini. Selanjutnya gajah mundur ke C3 melindungi pion, gajah hitam D7. Di sini raja putih H2, menteri hitam D6 dan selanjutnya raja ke G3 mulai mendekati pion hitam kawan. Raja hitam pun naik melindungi pion. Raja putih H4, gajah B5. Di sini menteri D4 mengincar pion agar menteri tidak meninggalkan pionnya ini kawan. Selanjutnya gajah D7. Mehmet Yarob hanya membuat langkah menunggu kawan, langkah mondar-mandir saja. Memang dengan permainan atau komposisi seperti ini alot bagi kedua pemain untuk mendapatkan progres yang baik. Selanjutnya adalah menteri mundur ke D2. Di sini gajah C6, gajah D4, gajah D7 hanya langkah mondar-mandir. Pion G3 sekarang mulai dimainkan untuk membongkar bangunan pion hitam ini. Kenapa tidak langsung didorong tadi kawan? Karena gajah masih berada di diagonal terang ini. Gajah mundur ke E8, menteri ke B2. Di sini menteri ke C6 bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik gajah tadi ke B5. Selanjutnya Wesley memainkan menteri ke A3, mencoba menusuk lewat sisi kiri. Menteri ke A4 menantang pertukaran menteri. Tidak menerima tantangan pertukaran menteri, masih bisa dipukul balik oleh gajah. Dan coba lihat kawan, kemungkinan permainan akan berakhir remis dengan formasi seperti ini. Oke, kita kembali ke langkah aslinya tadi. Saat ada tantangan menteri, Wesley memilih menggeser menterinya ke E3, meninggalkan pion, ditolak. Menteri mundur ke D7 mengawasi peta E6. Pion B5 dikorbankan oleh Wesley So. Setelah melangkah pion B5 ini, sepertinya Wesley So meninggalkan mejanya kawan. Dia mungkin pergi ke toilet sebentar. Dan di posisi ini Mehmet Yarob tidak berpikir matang kawan. Tidak lama berpikir, langsung ambil pion. Dan ini merupakan langkah blunder. Dia meninggalkan peta E6-nya. Menteri bergerak ke peta ini dan seterusnya ambil pion ini atau melakukan skak di sini nanti kawan. Dan pada posisi seperti ini setelah menyadari langkahnya blunder, dia terlihat sangat sedih kawan melihat langkah ini. Berikut inilah cuplikan di mana Mehmet Yarob menyadari bahwa keputusannya ini adalah blunder. Setelah menyadari keputusan blunder, dia mematikan jam kawan. Pertanda dia menyerah di langkah ke-52 ini setelah melakukan blunder. Tanpa menunggu Wesley So kembali ke mejanya, Mehmet Yarob mematikan jam. Dan tidak berlangsung lama, Wesley So kembali ke meja, melihat jamnya sudah mati, dia salaman kawan. Dia menang di langkah ke-52. Itulah yang terjadi di akhir-akhir permainan. Mehmet Yarob mungkin blank atau gimana kawan. Fokusnya sudah hilang, dia meninggalkan peta E6 ini. Tentu saja menteri akan bergerak ke peta E6 kawan jika permainan akan dilanjutkan. Ambil pion ataupun bergerak ke peta G8. Hitung-hitungannya 6 langkah berikutnya skakmat kawan. Jika kalian mencoba membackup pion ini dengan menteri bergerak ke peta C6 ini, membackup pion, menteri ya tinggal bergerak ke peta G8 skak. Raja ke H6 di sini bisa memainkan pion G4 selanjutnya. Mendorong kembali, jika dipukul, ancaman skakmat satu langkah berikutnya. Kalaupun sekarang pion F pukul pion ini ataupun pion H pukul pion ini, ya masih bisa dipukul balik oleh pion F kawan. Pion ini tetap bisa didorong untuk memberikan ancaman skakmat berikutnya. Jika dipukul oleh pion hitam, pion ini kalian dorong kawan, untuk membuka akses bagi gajah untuk mengeksekusi skakmat yang sudah tidak bisa dihentikan lagi. Menteri bisa melakukan skakmat di sini juga, ataupun gajah nanti bergerak ke peta E3 skakmat juga. Menteri hitam akan ke C7 membackup peta ini kawan. Jika ada menteri ke peta H8 skak bisa ditutup, tapi gajah bisa eksekusi di sini. Menteri kalian akan tewas dan tetap raja juga kena skakmat. Itulah kenapa pada posisi seperti ini saat pion ini diambil oleh Mehmet Yarob, dia terlihat sedih dengan dirinya sendiri melakukan langkah blunder. Dia berpikir terlalu cepat tanpa memperhitungkan langkah-langkah berikutnya. Meninggalkan peta E6 bagi Menteri Putih, dia menyerah di langkah ke-52. Itulah kawan hasil-hasil partai yang terjadi pada hari pertama semalam. Wesley So sementara memimpin sendirian di hari pertamanya. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.